tawassalna ilaika bil habib ya Rasulullah istihajatina qarib ya Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, habinamatillahi wa bitaufikillah, la hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bid-du'a Allahumma ja'alna syakura amin wa ja'alna syakura wa ja'alna bi'ani syakira bi'amin asyi kabira sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluna bil habibil karim wa nahnu dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala bil khusus yang saya sangat hormati yakni Sahibul Majlis Ketua RT Didi dan juga Ketua Lingkungan kita istri daripada Pak RT Didi yakni Ibu Hajah Herlina Matana Allah bikuli haya. Kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya amin. Kesehatan walafiat segala urusan dunia dan akhiratnya amin amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati kita muliakan yakni guru kita bersama Al-Mukiram Al-Ustadz Kamaruddin Al-Ustadz Mufti Matana Allah bikuli haya. Kita doakan beliau juga semoga Allah panjangkan umurnya amin amin. Kesehatan walafiat amin. Segala urusan dunia dan akhiratnya amin amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam tahun Masehi kita ada di ujung akhir bulan Desember. Sebentar lagi kalau tahun Masehi yakni tahun baru nanti masuk tanggal 1 2022 akan ditinggalkan, kita akan memasuki tahun baru 2023. Kalau kata peribahasa orang Cina mah 23 apa itu? Monyet ya. Tahun monyet katanya. Tahun monyet. 2023 akan kita masuki nanti hari Minggu ya. Sabtu Minggu ya. Hari Minggu tanggal Sabtunya itu tanggal 31. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan memasuki tahun baru 2023 dan apa hikmah yang akan kita tinggalkan di dalam tahun 2022. Ini hikmah daripada tahun 2022 yang akan kita tinggalin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, ada 4 perkara untuk menuju kebahagiaan. Kalau kita pengen bahagia, ada 4 perkara kata baginda Nabi. Yang pertama, apa itu yang pertama? Yang pertama adalah kita selalu mengingat-ingat atas kesalahan yang kita perbuat di tahun 2022. Apa kesalahan yang pernah kita lakukan? Terus kita ingat-ingat. Kenapa Ustaz kita harus ingat-ingat selalu kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan agar kita tidak akan pernah mengulangi kembali. Apa kesalahan kita? Yang pertama, lalainya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lalai kita sama Allah. Sholat ada juga yang suka ninggalin. Sholat kadang-kadang ngulur-ngulur waktu.
Allah udah panggil, Allah udah ingetin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diingetin sama muadzin, bukannya kita langsung berangkat ke masjid, malah kelayapan kemana-mana. Ya, udah diingetin sama muadzin, hayya 'alas sholat, mari kita sholat. Kadang kita masih aja ngobrol. Banyak kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perintah Allah tuh banyak yang orang-orang banyak lalain. Terutama sholat aja dulu dah. Ya. Kita, ketaatan kita masalah sholat banyak kita lalaikan. Suka mundur-mundur waktu kita. Ketika dipanggil Allah suruh sholat, ya, malah kita ngelalain. Padahal di Al-Qur'annya jelas tuh, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi mereka orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka? Mereka orang-orang yang suka mengulur-ngulur waktu sholatnya. Kalau udah dengar hayya 'alas sholat, cepat-cepat datang ke masjid, cepat-cepat datang ke musola, cepat-cepat kerjain. Jangan suka ngulur-ngulur waktu. Yang ada entar ngulur-ngulur waktu, antar aja deh, entar aja baru juga azan, antar aja deh baru juga qomat, antar aja deh baru juga takbir itu imam, entar aja dah baru juga tahiyat, baru juga salam, akhirnya bablas nggak sholat. Orang PA namanya. Orang PA itu namanya. Sholat entar aja, sholat entar aja, akhirnya kebablasan nggak sholat. Itu yang pertama, kebahagiaan. Kalau ente pengen hidup bahagia, kata Nabi, yang pertama selalu mengingat-ingat kesalahan kita. Ini kan udah bergantian tahun nih, tahun 2022. Kesalahan-kesalahan kita apa itu? Kita tinggalin, kita ingat-ingat terus, jangan sampai kita ulangin lagi. Ya, kesalahan kita sama Allah, pernah berbuat salah apa? Contohnya umpamanya lalai sholat, jangan sampai kita lalai lagi 2023. Lalai kepada orang tua, suka ngelawan, disuruh nggak mau, disuruh marah-marah, jangan sampai terulang kembali. Terus ingat-ingat kesalahan kita. Ya. Dengan selalu mengingat-ingat kesalahan kita, maka akan bertambah baik dan memperbaiki diri kita semakin baik. Yeah. Yang kedua, ya, apa yang kedua, kebahagiaan yang akan didapat orang tersebut, kata baginda Rasulullah SAW, yakni melupakan segala kebaikan yang telah dilakukan. Melupakan kebaikan yang telah dilakukan. Zaman sekarang mah kebalikannya, berbuat baik, bersedekah, nyombongin diri. Wah, kalau bukan gue itu masjid yang bangun, gak bakalan tuh bangun. Nah ini jangan nih. Kalau kita udah berbuat baik, umpama kata bersedekah, umpama kata kita menolong orang, umpama kata kita berbuat baik apa aja, pokoknya itu dilupain. Ya, jangan sampai diingat-ingat, lupa, ikhlas karena Allah. Jangan ungkit-ungkit, ya. Itu kalau kagak ada gue kagak bakalan bisa tuh berdiri musola. Nah ini dia, jangan. Nauzubillah min zalik. Terus yang ketiga, kebahagiaan yang didapat oleh orang tersebut, yang ketiga adalah melihat dunia selalu ke bawah. Melihat dunia selalu ke bawah. Menjalani hidup dia selalu melihat ke bawah. Untuk apa Ustadz? Agar kita pandai bersyukur. Jangan kita ngeliatnya ke atas mulu, jangan. Ya, kalau ngeliat ke atas nggak ada habisnya. Udah punya motor satu, pengen punya motor dua, pengen punya motor 3, 4. Udah punya baju bagus satu, pengen punya dua. Itu kalau ngeliat dunianya ke atas. Ya, tapi ngelihat dunia dia selalu ke bawah. Jangan sampai menjadi orang yang sombong. Sombong sifatnya
iblis. Kalau manusia sombong berarti sama dengan iblis. Laknatullah, nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Terus yang keempat, apa yang keempat? Melihat akhirat selalu ke atas. Melihat akhirat selalu ke atas. Umpama kata, oh itu si Paul bin Paul sholatnya rajin amat, masa gua nggak bisa sih. Dia sholatnya rajin, gua harus lebih rajin. Nah begitu. Ini anak nih si Paul rajin ke majelis taklim, gua juga besok harus lebih rajin ke majelis taklim. Ini si Paul rajin baca Quran, gua harus lebih rajin baca Quran. Kalau ngelihat akhirat selalu ke atas, ya. Sholatnya rajin, kita tambah rajin. Jangan nih kebalikannya, jangan ngelihat akhirat, ya ngebelakangin, ngebawahin. Tong sholat tong, tar aja. Saya kan masih kecil, ya PA. Sholat masih kecil, nggak ada masih kecil, masih gede, udah tua, nggak ada. Sholat wajib. Ya. Anak kecil gak wajib, wajib. Pahalanya masih diberikan ke orang tua. Jadi ente nih kalau yang belum balik, ya, unyil-unyil, ucrit, usro nih, kalau sholat, ya, itu pahalanya buat ibu, buat ayah. Ya. Kenapa? Karena belum balik. Ntar kalau dia balik baru dosanya tanggung sendiri. Ya. Jadi semakin rajin, semakin soleh, semakin berbuat kebaikan, itu ngalir pahalanya buat orang tua kita. Sayang nggak sama orang tua? Sayang nggak sama orang tua? Kalau sayang, sholatnya rajin, ngajinya rajin, ke majelis taklim yang rajin, biar orang tua dapat pahala terus. Ya. Kalau orang tuanya sibuk kerja nyari uang, anaknya yang doain, anaknya kudu rajin, anaknya kudu soleh, ya. Karena orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Nah, timbal balik anaknya juga harus soleh, doain terus orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada diberikan kesehatan walafiat. Amin. Panjangkan umurnya. Amin. Berikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan bagi orang tua kita yang telah tiada, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, amin. Allah jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin. Surganya Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berita duka cita bela sungkawa yang tadi telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Komar, bahwa uwa daripada istri saya telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala barusan pukul 20.50, jam 9 kurang 10 menit telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan, kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan almarhumah Ibu Haja Asna binti Hasan, mudah-mudahan diampunkan segala dosa-dosanya, amin. Dan dijadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin. Berikan kelapangan di dalam alam kuburnya, amin amin ya rabbal alamin. Siril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf yang seluas-luasnya tidak bisa mengikuti sampai akhir karena saya juga harus siap-siap, perlu pasang bendera kuning apa segala macam, mempersiapkan di rumah mertua saya di Bungur 15. Mungkin nanti bila mana ada kesempatan, ada waktu, bisa kita sama-sama ke sana nanti selesai acara pengajian, bisa takziah, nanti ke sana sebentar. Dan saya mohon maaf sekali lagi, jadi saya nggak bisa mengikuti sampai akhir karena saya harus siap-siap dulu
untuk menyiapkan segala sesuatunya daripada istri saya yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.